Orang di Pulau Bayo baik-baik kalau. Cuman saya orang budi kau ini Bayo yang mana kok? Bayo ada mereka ada bayaran, ada bayaran. Baik-baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persoalan itu. Wahai patungan malaikat akan dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan dia disebut-sebut Allah. Dia disanjung-sanjung Allah, dia dipuji-puji Allah kepada siapa? Di antara para malaikatnya. Lihat itu hambaku, walaupun begitu banyak godaan-godaan dunia, walaupun begitu banyak permainan-permainan dunia, namun kan dia tetap melangkahkan kakinya ke rumahku, kata Allah. Allah senang. Ya. Subuh-subuh, gelapnya subuh, mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Sore-sore mereka berdiri ke rumahnya, dari rumahnya berangkat dan berjalan menuju masjid. Allah senang. Ya. Tidak terbukti apa yang dilaksanakan dikatakan oleh iblis. Itu berkata, qala fa bima aghwaytani la aqulanna lahum siratal mustaqim. Karena Engkau ya Allah telah menjadikan aku sesat, aku akan benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu kata iblis. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaa'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Ini tidak berlaku bagi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia memang harus dia raih, tapi yang perlu dia kejar adalah akhirat. Dunia Pak, semakin kita kejar semakin kurang itu dunia. Maka Islam menyebut dunia tidak dengan kata-kata nikmat. Islam menyebut dunia dengan sebutan mata. Ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mir'atus salihah. Dunia itu perhiasan, seindah-indah perhiasan apa Pak? Istri yang salihah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali keindahan yang memperdayakan. Maka dunia dalam bahasa agama dikatakan apa? Yauma tamatta'u bihil insan summa yazulu qalilan. Sesuatu yang indah pada awalnya, sangat diinginkan manusia, summa yazulu, kemudian keindahan itu akan hilang qalilan, sedikit demi sedikit. Itulah dunia. Dulu masih muda, ibu-ibu imun-imun. Sekarang mulai amin-amin. Dulu langsing, sekarang langsung. Itulah dunia. Dulu kalau mau makan daging main gigit gini, tunggulah saatnya nanti berkulum-kulum. Itulah yang namanya dunia. Dia makin lama makin hilang. Tapi karena manusia memiliki nafsu, selalu saja merasa kurang. Ibu pernah melahirkan anak, Bu? Ya. Kalau bapak mungkin dah ya. Nah, coba perhatikan seorang bayi kalau sudah lahir, Bu, pasti tangannya dalam keadaan tergenggam. Ya dah, Bu? Itulah manusia. Kalau dia sudah lahir ke dunia, dia ingin menggenggam seluruh isi dunia ini. Dia tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Itulah sifat dunia. Kerbau kalau sudah makan kenyang, walaupun rumputnya masih banyak, paling dia tidur atau pulang ke kandang, rumput masih biarkan di situ. Manusia kalau sudah makan, barangnya masih banyak, dia bawa karung. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke dalam hutan, tangan di rotan, tangan di kayu, pas jalan-jalan ketemu sama lubang atau lubung kecil. Di situ ternyata ada ikannya, ada ruangan, ada buju, ada toman besar-besar pohon. Nak ngambilnya hari terlalu malam, tak sempat lagi nak ngambilnya. Lalu kita balik ke dusun. Kira-kira cerita dah dengan orang? Dah ya? Jangan-jangan ada tidur malam pun takut didului orang lain. Itulah yang namanya. Tapi coba perhatikan manusia kalau sudah meninggal, Bu, Pak, pasti tangannya dalam keadaan terbuka. Apa artinya? Apapun yang sudah dia genggam, apapun yang sudah dia raih, apapun yang sudah dia miliki, kalau ruh telah keluar dari jasadnya, semua pasti akan dia lepaskan. Pak, kalau kita masih muda, kita mati, bini kita kawin pula. Rumah buat kita, bini baru, laki barunya pula nunggu.
Kita punya mobil, laki baru yang bawa air. Kita punya motor, laki baru yang bawa air. Hanya monceng gini kita. Lewat kuburan, apa kata suaminya? Mama, mana kuburan mantan suami mama tuh? Kena tangannya megang pinggang suami barunya, pakai kaki dia ini. Tuhan. Jadi kalau kita tak beramal, kita mati. Boleh di waktu masih ada. Kalau kata Sayyidina Ali apa? Nu'ammir fid dunya tawilun wa la nadri idza janna al-laili hal na'isu ila al-ghadi. Kam min solihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin asa min ad-dahri ila ad-dahri. Setiap manusia pasti ingin hidup untuk selama-lamanya. Tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apa kita akan masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang yang sehat walafiat, segar bugar, mati mendadak tanpa sebab. Begitu banyak pula orang yang sakit dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, namun tidak meninggal. Itulah kita. Bapak duluan mati, ibu belakangan, bisa jadi. Ibu belakangan meninggal, bapak duluan, bisa jadi. Kira-kira elok itu aku bapak dulu apa ibu dulu? Kalau menurut ibu, mana bapak dulu apa ibu dulu? Takut ya. Akhirnya nampak menyebut bapak dulu, penuhnya ada depan kau, balik ke belakang. Baginya soal, kalau saya juga ada masalah. Apa nak saya belakangan bapak duluan jadi, atau bapak duluan saya belakangan, ayo. Pokoknya mana elok di situ. Karena itu aja ketentuan Allah. Tapi yang penting kita harus siap dengan semua keadaan. Maka soal ada urusan Allah. Maka dunia tidak boleh terlalu ngotot kita cari. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Tapi jangan lupakan kehidupan akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Nah, maka perjalanan Allah dari mulai Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, hadis tadi mengatakan wa zakarallahu biman indahu, Allah apa namanya itu menyebut-nyebut mereka. Kalau tempat yang paling mulia kata Rasulullah, ma min buqatin yusalla fiha salatun aw zikrullahi 'alaiha illa istaghsarat bizalika ila murtaha ila sabil arbina wa fakhran 'ala ma hawla min al-biqai ma min 'abdin yaqumu bi falakin min al-ard yuridu as-salat illa tazahramat lahu al. Ma min buqatin, tidaklah suatu tempat ya, yang dipergunakan untuk salat atau berzikir kepada Allah illa istabsarat bizalika ila muntaha ila sabi'al dina, kecuali tempat itu akan merasa bergembira dengan keadaan demikian ila sabi'al dina, sampai 7 lapis bumi. Wa fakhrat ala ma haulaha min al-biqai, dan tempat itu berbangga-bangga diri terhadap tempat yang ada di sekitarnya. Maka kita disuruh kalau sudah sembahyang wajib di satu tempat, nanti pada sholat sunat pindah lagi ke tempat yang lain. Nanti kalau sholat lagi pindah lagi ke tempat lain. Semakin banyak tempat sholatnya semakin bagus. Kenapa? Karena tempat-tempat itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dulu di dunia jadi pergunakan oleh si A, si B, si C untuk beribadah kepada Allah. Semua kita dalam pengawasan Allah, Bapak Ibu. Ya. Itu yang harus kita nyadari. Di sini ada malaikat raqib sang pencatat kebaikan. Di sini ada malaikat atid sang pencatat keburukan. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Ya, setiap manusia kata Allah akan kami kalungkan kitab amalnya fi unuqihi, pada punuk, pada leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kitab itu nanti akan dibentang oleh Allah pada hari kiamat. Kitaban yalqahu mansura, sebagai catatan yang telah tersurat. Setelah dibentang oleh Allah, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca oleh kamu akan kitab kamu, dan cukuplah kamu yang menjadi penghitung bagi dirimu sendiri. Nanti kita suruh hitung dewe, Pak.
Hari ini kita di Masjid Darussalam, ya, mau Isra Mi'raj, usia tausiah Ustaz Ramli, pahala sekian ada di situ, Pak. Minggu belakang tadi lagi di pucuk ada di situ Rasulullah sekian. Minggu belakang saya kalau sholat Jumat ada di situ pahalanya. Ketika kita membantah perbuatan buruk kita, Allah tidak butuh orang lain sebagai saksi, Allah butuh diri kita sendiri. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, ya, man ihtada fa innama yahtadi bi nafsi. Barang siapa yang berikan petunjuk itu untuk diri mereka sendiri. Wa man dhalla fa innama yudillu 'alaiha. Barang siapa yang memilih jalan kesesatan itu karena diri mereka sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami kata Allah tidak akan mengazab mereka kalau tidak diturunkan sebelumnya seorang rasul. Allah turunkan rasul dulu untuk menjelaskan ini jalan menuju surga. Kalau tidak ke situ nanti kamu akan masuk dalam neraka. Yang hidup di zaman Rasul tidak percaya, ditunjukkan oleh Allah mukjizat para Rasul. Rasul meninggal ditinggalkan Al-Quran dan Sunnahnya, diturunkan pengganti para ulama sebagai warasatul anbiya, menjelaskan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, ditunjukkan. Ini jalan menuju pintu surga, silahkan. Tapi ingat, dalam perjalanan itu ada syaitan sang penggoda. Kalau kamu tidak berhati-hati, kamu akan digelincirkan ke dalam api neraka. Maka Allah apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka manusia di antara manusia ada yang diberikan kitab amalnya pada tangan kanannya. Bapak Ibu, kalau kitab amal kita nanti kita terima dari tangan kanan, tanda baik, tanda elok, pasau faruhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan bersama berkumpul dengan saudaranya bergerak untuk menuju pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan. Amin. Amin. Inna ashabal jannatil yawma fi su'ulin fakihun, dalam surah Yasin kan? Yang mereka berkelompok, berombongan, sibuk dengan kenikmatannya masing-masing. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama istri-istri mereka di atas tempat-tempat yang teduh, di atas dipan-dipan mahligai yang indah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka diberikan buah-buahan yang segar, dan apapun yang ia inginkan dikabulkan oleh Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim, dan dia mendapatkan ucapan selamat dari Allah yang Maha Rahim. Mudah-mudahan itu kita orangnya. Amin. Amin. Sebab kalau tidak, kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wa wara'a dhahri, barang siapa yang diberikan kitab amalnya dilemparkan dari belakang mereka, kau kitab amal lo. Kalau itu yang terjadi, pasau fayada'u subura, dia mekik di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa kayak gini? Ya Allah, kenapa kayak begini? Kata Allah, wa yasla sa'ira, dan dia akan digiring ke dalam api yang menyala-nyala. Mudah-mudahan itu bukan kita orangnya. Amin. Amin. Samalah Pak. Kalau kita punya anak, mungkin satunya kelas 5 SD, satunya kelas 2 SD. Anak kita yang kelas 5, kita disuruh jemput rapor anak kita, kedua anak kita ke sekolahnya. Pasaran kita terima, tengok lapornya anak kita dan kelas 5 SD tadi nilainya 45, tengok bawahnya nilainya udah naik kelas. Tengok lagi nilai anak kita yang kelas 2 SD, tengok nilainya 89, tengok di bawahnya ranking 1. Itu rapor 2 ekor, kita bawa balik ke rumah. Di depan pintu rumah anak kita nunggu kehadiran kita untuk menerima rapor ini. Kira-kira cara kita memberikan rapor kepada anak kita yang ranking 1 sama tidak dengan memberikan rapor kepada anak kita yang tidak naik kelas?
Anak kita yang kelas 2 begitu, wah hebat kau nak sia-sia kau rajin belajar sampai kau ranking 1. Kau nak minta belikan apa dengan ayah? Ha? Kita nak ke mana hari itu? Kau nak makan di mana? Nak hadiah apa dari mama? Apa dengan anaknya yang tidak dapat ranking malah yang dah naik kelas? Kau nak kau main terus, nonton TV tidak pernah berhenti. Suruh belajar kan? Kenapa? Karena orang tua sudah merasa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk siapa? Untuk anak. Mun anak nyio kan, Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Udara diberikan gratis, bumi dihamparkan, hujan air diberikan dengan gratis oleh Allah. Cuman sekedar diminta sembahyang 5 kali sehari semalam, bersedekah 2,5% dari hartanya, pergi haji sekali seumur hidup, puasa cuma sebulan sekali, itu pun cuma siang hari. Itu mereka mudah dembak, betul? Apa nian lagi? Itu sudah kita dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mulk itu. Takadu tamayyatu minal ghaizi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ketika ada di neraka itu akan dilemparkan oleh malaikat sang penjaga. Malaikat berkata, apakah dahulu tidak ada orang yang menceritakan, apakah tidak ada dahulu utusan yang datang kepadamu menceritakan tentang hari ini? Apa jawabannya waktu itu? Qalu bala qadja'ana nazir. Adalah dulu yang menceritakan kepada kami tentang hari ini. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi semua itu kami dustakan. Adalah dulu waktu dipun kan itu salah. Cuma aku tidur. Kita melanggu tidur. Saya tidak. Kalau rutinnya kepanjangan. Kalau kepanjangan aku bantu bersambung. Ini kan betul Pak. Kalau ketip coba lebih dari 15 menit, siap-siap menerima batu Ada yang agak berani lain lagi, sudah tatapnya mata imam, tengok itu. Di situ ada jam dinding kan? Pernah jadi kartu saya. Mungkin karena pakai buku itu tidak ada dibaca-baca lagi. Ambil kena mendadak kan, ambil buku langsung baca. Rupanya 10 halaman. Hampir jam 1 baru selesai. Khotbahnya meh. Pas keluar dari masjid sambil nak lagi nak masang sendal, aku kata kawannya, mantap nanti mari kau. Biasalah, gak pernah biasa kata dia. Marah. Ustaz kau uji. Nah itu kejadian sekarang begini. Amal pengen pendek, pahala pengen banyak. Itu kan akibatnya. Ngaji bisi, jangan panjangnya ya. Tahlil singkat ya. Baca doa jangan lamun yang lapar. Imamnya kena kawan dia di bisi kan. Kapan kaki ada namun yasin singkat? Pak Imam, karena waktu sudah terlalu larut malam, mohon kepada Bapak Imam untuk memimpin surah Yasin, kalau bisa disingkat saja. Bisa tak? Bisa, aku tidak katanya. Yasin wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa